5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama nih untuk mata pelajaran tematik kelas 2. Kita belajar di tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Subtema 2, menjaga keselamatan di rumah, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, Udin dan keluarga melakukan kerja bakti di rumah. Teman-teman Udin juga ikut membantu. Mereka membersihkan perabot rumah tangga. Perabot yang bersih akan tahan lama adik-adik. Nah, ini adalah percakapan Udin dan teman-temannya ketika mereka membersihkan perabot rumah tangga yang ada di rumah Udin. Yuk kita simak percakapan mereka. Udin, aku punya usul. Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini kita tempel namanya? Usul Lani nih adik-adik. Lalu Edo menjawab, ide bagus, fotonya pasti lebih menarik. Orang juga pasti langsung tahu dengan nama anggota keluargaku. Lalu di sini Udin juga menjawab, baiklah, namaku Udin, kakakku bernama Mutiara, ibuku bernama Fatima, ayahku bernama Rahmat, jawab Udin. Kalau begitu, biar aku yang menulisnya. Sebutkan nama-nama anggota keluargamu, kata Benny. Nah, adik-adik, di sini apa yang dilakukan Udin dan teman-temannya? Nah, Udin dan teman-temannya sedang membersihkan perabotan yang ada di rumah Udin. Nah, menurutmu mengapa mereka perlu melakukan itu adik-adik? Ya, supaya perabot rumah yang ada di rumah Udin itu tahan lama, tidak mudah rusak ya, tidak berdebu, lalu yang pastinya ya tidak pecah, tidak mudah rusak. Itu yang paling penting karena kita harus menjaga keawetan dari benda-benda di sekitar kita. Tentu adik-adik masih ingat nih dengan penggunaan huruf kapital bukan? Nah, huruf kapital itu digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang adik-adik. Misalnya nih, perhatikan kalimat berikut ini. Namaku Udin. Nah, di sini ya, di awal kalimat memakai huruf besar. Lalu Udin di awal katanya juga memakai huruf besar atau huruf kapital. Kakakku bernama Mutiara. Nah, di sini juga diawali dengan huruf kapital ya adik-adik ya. Nah, di sini ibuku bernama Fatima. Nah, F-nya ini juga besar ya. Ayahku bernama Rahmat. Jadi huruf kapital itu digunakan untuk penulisan setiap awal kata nama orang dan awal kalimat. Adik-adik, coba nih kalian mengerjakan latihan berikut ini. Lengkapi kalimat berikut dengan nama anggota keluarga kalian nih. Misalnya, aku bernama siapa? Contohnya, aku bernama Citra Sintarani. Ayahku bernama Sugianto. Ibuku bernama Ninik Purwanti. Nah, kebetulan Kak Citra tidak punya kakak ya. Lalu adikku bernama misalnya Andrea Sinung Prakoso, misalnya seperti itu. Nah, kalian bisa tuliskan dan diawali dengan huruf kapital karena itu termasuk dalam nama orang. Adik-adik, Udin dan keluarga itu berbeda jenis kelamin dan usia. Udin dan teman-teman juga berbeda agama dan suku bangsa. Walaupun berbeda, mereka tetap kerja bakti bersama. Sikap mereka ini merupakan contoh dari perwujudan
persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini Udin berkata nih adik-adik, aku dan keluarga kerja bakti bersama. Aku juga dibantu oleh teman-teman. Kami membersihkan perabot rumah tangga. Perabot rumah tangga yang bersih menjadi tahan lama. Adik-adik, pernahkah kalian bekerja bakti membersihkan rumah kalian bersama dengan anggota keluarga kalian? Kalau pernah, berarti kalian sudah mewujudkan persatuan dalam keberagaman di rumah kalian. Adik-adik yang hebat, lakukan nih kegiatan berikut ini sesuai petunjuk ya. Coba ceritakan kegiatan kerja bakti yang pernah kamu lakukan bersama dengan teman kalian. Ceritakan yang berhubungan dengan cara menjaga agar perabot rumah tangga di rumahmu itu lebih tahan lama. Nah, ceritakan dengan bahasa yang santun ya adik-adik. Kalian bisa tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Nah, di sini Udin dan teman-temannya itu sedang membantu ayahnya memindahkan meja. Hati-hati ya nak, jangan sampai terjatuh. Kalau terjatuh bisa terluka. Jam dindingnya pun bisa pecah. Misalnya di sini ya, karena mau mengambil jam dinding nih adik-adik. Iya ayah, saya akan berhati-hati. Pegang mejanya yang kuat ya ayah, kata Udin. Ayah, Udin dan teman-teman memindahkan meja. Ada yang menarik, ada juga yang mendorong. Ayahnya menarik meja adik-adik. Udin dan teman-temannya mendorong meja. Nah, menarik dan mendorong dapat dilakukan dalam kegiatan bermain adik-adik. Seperti ini adalah kegiatan menarik teman dan ini mendorong teman. Tapi untuk bermain ini harus dengan pengawasan orang dewasa dan kalian tidak boleh asal-asalan ya adik-adik, karena bisa jadi nanti teman kalian atau kalian akan terluka. Nah, tahukah kamu cara melakukan kegiatan bermain di atas? Yuk baca cara melakukan kegiatan bermain berikut. Yang pertama adalah bermain menarik teman adik-adik. Tentukanlah tempat yang aman untuk bermain dulu. Lalu kamu dapat bermain di halaman rumah. Berdirilah berpasangan bersama temanmu adik-adik. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan. Pegang tangan temanmu dan mulailah saling tarik-menarik. Nah, dengarkan aba-aba dari gurumu atau orang dewasa yang ada di dekatmu. Tarik tangan temanmu dengan sekuat tenaga. Siapa yang berhasil menarik teman, dialah pemenangnya adik-adik. Nah, lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Walaupun di sini menarik tangan teman itu sekuat tenaga, kalian juga harus tetap berhati-hati. Lalu permainan yang kedua adalah bermain mendorong teman. Nah, tentukanlah tempat yang aman dulu untuk bermain. Nah, kalian bisa bermain di halaman rumah. Lalu berdirilah berpasangan bersama temanmu. Angkat kedua tanganmu lurus ke depan dengan kedua telapak tangan menghadap ke depan. Nah, tempelkan kedua telapak tanganmu dengan kedua telapak tangan temanmu. Nah, dengarkan aba-aba dari gurumu atau dari orang dewasa yang ada di dekatmu. Lalu dorong nih adik-adik telapak tangan temanmu dengan sekuat tenaga. Nah, siapa yang berhasil mendorong teman, dialah pemenangnya. Lakukan 2 kali dengan ganti posisi tempat berdiri. Ingat, ini harus dengan pengawasan orang dewasa. Itu tadi cara bermain menarik dan mendorong teman. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 8 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.